Selamat malam, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena di tengah-tengah suasana virus corona yang sedang melanda bangsa dan negara kita, namun dalam kasih dan sayang Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ibadah kita pada malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuliana Prapat Lende. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah. Dalam persekutuan umat percaya, kita patut saling mendukung dan saling menopang, serta memelihara keutuhan dan kelangsungan kehidupan bersama. Ketika permasalahan menerpa, serahkanlah seluruhnya kepada Allah, Sang Raja, dan dengan tekun kita bekerja sama menyelesaikannya. Dengan rahasia syukur atas penyertaan Allah dalam persekutuan kita, serta kasih sayangnya yang mengangkat seluruh persoalan kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita datang beribadah kepadanya. Saya jemput kita semua bangkit berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Gita Bakti 4 ayat 1 dan 2. Bersorak bagi Tuhan, hai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan taburlah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami boleh mengucap syukur dan terima kasih padamu ya Bapa. Karena pada malam hari ini, dengan tuntunan dan penyertaan kasih-Mu ya Bapa, kami boleh berkumpul di tengah-tengah ruangan ini. Kami hendak beribadah, memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di tengah persekutuan kami ini. Sehingga ibadah yang kami laksanakan pada malam hari ini tidak akan berlalu begitu saja. Tapi ibadah yang kami laksanakan pada malam hari ini dapat menguatkan iman percaya kami hanya kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Bapa di sorga. Amin. Kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur pujian, di mana pembacaan Mazmur pujian pada malam hari ini terambil dari Mazmur 5 ayat 12 sampai dengan yang ke-13. Kita akan baca silih ganti. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau yang akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memanggari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai.
Kita angkat pujian kembali dari Kidung Jemaat 57 ayat 1 dan 2. Yesus, lihat umat-Mu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab, terambil dari kitab Ulangan pasal 10, ayat 20 hingga ayat yang ke-22. Ulangan pasal 10, ayat 20 hingga ayat yang ke-22. Bila sudah menemukannya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sebagai keluarga, kami datang menaikkan syukur terima kasih atas lawatan Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami akan membaca dan merenungkannya. Biarlah Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus, sehingga firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami dapat laksanakan dalam perjalanan beriman kami. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku, saya undang kita berdiri. Ulangan pasal 10, ayat 20 hingga ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara, kembali saya membaca ayat 20. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
kita sering diminta untuk takut akan Tuhan. Apa sih artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah unsur penting yang harus ada dalam setiap orang percaya. Takut yang bagaimana? Ada banyak di antara kita punya pemahaman tentang rasa takut yang berbeda. Rasa takut yang dimaksud di sini bukan takut hantu atau takut ketinggian atau fobia terhadap keramaian atau takut untuk hal-hal yang biasa. Takut akan Tuhan di sini dipahami dalam 3 hal. Ini bisa menjadi pelajaran untuk kita paham kenapa sih kita harus takut akan Tuhan. Yang pertama, kita takut akan Tuhan karena kebesarannya, kedahsyatannya. Bayangkan saja Dia menciptakan alam semesta ini. Lalu Dia juga menghadirkan badai, tetapi Dia juga bisa memberhentikan badai. Dia adalah besar. 1 orang bisa merubuhkan 1000 orang di dalam peperangan Israel. Betapa hebatnya Tuhan itu. Kehebatan dan kedahsyatannya itulah yang membuat kita takut akan Dia. Yang kedua, takut akan Tuhan yang dimaksud di sini adalah kekudusannya. Betapa kudusnya Dia, betapa sucinya Dia sementara kita berdosa. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, ketika kita berjumpa dengan kekudusan Tuhan, maka yang ada dalam diri kita adalah ketidaklayakan. Sehingga pada saat Dia mau menampakkan diri kepada Musa, Musa harus menutup matanya. Karena kudusnya Dia dan betapa berdosanya Musa. Ketika Musa akan naik ke Gunung Sinai, dia harus membuka kasutnya. Karena apa? Betapa dia berdosa dan betapa kudusnya Allah itu. Lalu saudara-saudara yang terkasih, kekudusan ini juga dalam diri Yusuf. Saudara, ketika istri Potifar begitu sangat menggoda dia, pada saat itu Yusuf mengatakan apa? Dalam Kejadian 39 ayat 9b, dia katakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Karena apa? Apa yang dia lakukan itu tidak kudus. Apa yang dia lakukan itu, dia langsung bukan saja berhadapan kepada Potifar sebagai suaminya, tetapi dia langsung berhadapan dengan Allah. Bahwa apa yang ditawarkan istri Potifar ini tidak benar. Sehingga Yusuf langsung mengungkapkan, bagaimana mungkin saya harus melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah. Jadi kenapa kita takut akan Tuhan? Karena betapa kudusnya Dia dan betapa berdosanya kita. Begitupun kita ingat apa yang terjadi dalam diri Adam dan Hawa ketika mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan ketika Allah hadir di Taman Eden itu, mereka bersembunyi karena mereka tidak kudus, sementara Allah begitu kudusnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mengatakan kita takut akan Allah karena kekudusannya dan karena berdosanya kita. Yang ketiga, kenapa kita takut akan Allah? Karena kasih-Nya. Kasih-Nya tidak bisa disamakan dengan kasih kita. Kasih-Nya itu tinggi, kasih-Nya itu dalam, kasih-Nya itu luas, kasih-Nya itu panjang. Panjangnya kehidupan kita tidak bisa sama dengan panjangnya kasih Tuhan. Sehingga dalam surat Efesus dikatakan betapa dalam, betapa luas, betapa tinggi, dan betapa panjangnya kasih Allah. Kasih-Nya itulah yang membuat kita takut. Bayangkan saja ketika Yusuf mengkhianati Yesus, lalu Yesus datang bertanya kepada Petrus. Kepada Petrus mengkhianati Yesus, lalu Yesus datang setelah kebangkitannya. Yesus mengatakan apa? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Di situ Petrus menangis. Betapa kasihnya Yesus dan betapa tidak ada apa-apanya Petrus. Kasihnya itulah yang membuat
kita takut akannya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, betapa kita berdosa, betapa kasihnya dia, betapa dia mau berkorban di salib untuk menebus dosa-dosa kita, yang membuat kita takut akan Tuhan. Nah saudara-saudara yang terkasih, dari sini kita dapat memahami firman Tuhan yang kita baca. Ulangan 10 ayat 20 sampai 22. Saudara, Musa mengungkapkan dalam pidatonya pada pasal 10 kitab Ulangan ini. Saya baca, mari kita lihat ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara-saudara yang terkasih, Musa mengungkapkan hal ini dalam perikop kita ayat 12 sampai 22 ini sebanyak 2 kali mengatakan bahwa maka sekarang takutlah akan Dia. Saudara, kenapa umat Israel harus diminta Musa takut kepada Allah? Musa mengingatkan umat Israel ini karena yang akan masuk ini adalah generasi yang kedua. Generasi yang lahir di padang gurun. Yang tidak melihat apa yang terjadi ketika Musa datang menghadap Firaun. Firaun yang keras hati itu berhadapan dengan 10 tulah. Dan tulah terakhir itulah sehingga Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Setelah keluar dari Mesir, tantangan yang paling hebat pertama mereka alami adalah Laut Teberau. Laut yang sebesar itu, seluas itu, ternyata Allah sanggup untuk membelah laut itu. Sehingga bangsa Israel itu keluar. Nah, generasi yang kedua ini tidak melihat semua itu. Mereka lahir di padang gurun. Mereka juga tidak melihat ketika Allah memberikan 10 tulah di Gunung Sinai. Sehingga Musa dalam pembacaan kita pada saat ini mewanti-wanti, menasehati, mengingat mereka untuk takut akan Tuhan. Kenapa mereka harus takut akan Tuhan? Karena Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari perbudakan. Karena Tuhanlah yang memberikan semua yang tidak bisa mereka lakukan. Membelah Laut Teberau, memberikan mana di padang gurun, mencukupkan mereka. Dan di sepanjang jalan itu, kasut mereka pun tidak rusak. Lalu mereka diberikan tiang awan dan tiang api. Dan sekarang mereka akan segera masuk ke tanah Kanaan. Musa mengingatkan mereka betapa besarnya Allah itu. Betapa kudusnya Allah itu. Betapa Dia mengasihi umat sehingga Dia meminta umat dengan kekuatan tangannya keluar dari perbudakan menjadi orang yang merdeka. Yang diminta daripada umat adalah takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, memuji namanya, dan juga bersyukur kepada Tuhan. Dan saudara-saudara yang terkasih, kita lihat di sini, diminta daripada umat hidup di dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, melakukan perbuatan baik, karena mereka sudah dibebaskan oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, mereka harus memuji Tuhan yang dahsyat itu di dalam sikap yang takut akan Tuhan. Dan saudara-saudara yang terkasih, inilah firman Tuhan yang ditujukan untuk kita pada saat ini. Dalam ibadah keluarga yang kita laksanakan secara streaming, kita di rumah tangga kita masing-masing. Yang pertama harus diingat, takutlah akan Tuhan. Takut bukan karena kita bersembunyi, lalu kita melawan sehingga
kita takut akannya. Tidak. Takut sebagai respon kita akan kedahsyatan Allah. Bahwa Allah sanggup. Virus ini bisa terhalau oleh kuasanya. Allah sanggup menghidupi kita. Allah itu hebat. Dia yang menciptakan matahari, bintang. Dia yang menciptakan musim. Dia yang menciptakan siang dan malam. Kedahsyatan dia, kehebatan dia ini membuat kita takut kepadanya. Sehingga apa? Kita beribadah kepadanya. Kita menyembah dia karena kuasanya yang hebat. Takut akan Tuhan juga kita lakukan karena kekudusan dia. Betapa saya berdosa, pikiran-pikiran saya berdosa. Apapun yang saya rencanakan berdosa. Tetapi kekudusan dia itu menuntun saya untuk takut akannya. Supaya saya berdosa tidak. Supaya saya juga setidak-tidaknya setiap hari saya selalu melakukan hal yang baik yang berkenan kepadanya. Sehingga saya juga kudus, saya juga suci. Dan saya juga pantas untuk menyembah dia yang kudus. Takut akan Tuhan juga karena saya merenungkan betapa kasihnya Tuhan. Kasihnya hebat di dalam kekelaman dosa yang paling dalam hidup saya. Dia ada di situ menebus saya. Hal-hal yang tidak saya ketahui betapa tinggi luas dahsyatnya kasihnya. Dia tetap mengampuni saya, menempatkan saya menjadi anak-anaknya. Lalu dia mengasihi saya padahal saya berdosa amat sangat kepadanya. Dia memberikan kesempatan-kesempatan kedua, ketiga dalam hidup saya. Dia menebus saya, padahal saya pantas untuk dihukum dengan dosa-dosa saya. Betapa kasihnya. Itulah yang membuat kita takut akannya. Saudara, saya kasih contoh praktis saja. Kenapa sih ketika anak kecil itu kalau dia main kotor, lalu bajunya kotor gitu ya. Lalu dia takut sekali sama mamanya. Apakah karena mamanya galak? Tidak. Karena dia tahu mamanya itu mengasihi dia. Karena dia tahu mamanya itu mengasihi dia lalu mau supaya dia bersih. Sehingga akhirnya membuat dia takut kepada mamanya. Apakah karena dia takut itu lalu dia marah-marah kepada mamanya? Tidak. Karena dia menyadari dirinya sehingga dia tahu mamanya mengasihi dia sehingga dia takut. Takut seperti itu. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, sudahkah kita takut akan Tuhan? Atau kita masih berkubang dalam dosa? Atau kita anggap enteng segala kebesarannya? Atau kita terus hidup dalam ketidakkudus? Padahal Tuhan sangat menghargai kekudusan kita. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, takutlah akan Tuhan. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan pasti otomatis dia menjauhi dosa. Saudara, betapa naifnya saudara dan saya ketika kita mengatakan kita takut akan Tuhan, tetapi kita tidak hormat kepadanya. Kita tidak hidup dalam kehendak-Nya. Bahkan kita tidak menghargai akan kasih-Nya. Betapa naifnya kita. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, kalau saya takut akan Tuhan, berarti saya mengasihi-Nya, saya akan menghargai-Nya, dan saya akan hidup dalam kekudusan. Saudara, kalau kita mengasihi suami kita, bukankah kita akan jaga diri? Kalau saya mengasihi istri saya, berarti saya juga di luar sana saya tidak akan buat main-main. Saya akan jaga diri saya karena saya mengasihi istri saya. Saya tidak akan melakukan hal-hal yang jahat yang akan membuat dia marah karena saya mengasihinya. Kasih seperti itu yang harus kita lakukan. Saya mengasihi keluarga saya akan ada batasan-batasan yang akan saya buat karena saya mengasihi keluarga saya. Saya tidak akan mempermalukan mereka. Nah seperti itu. Kalau saya mengasihi Tuhan saya,
Betapa baiknya dia, betapa dia memenuhi semua yang saya butuhkan, bahkan yang tidak pernah saya pikirkan, dia sediakan bagi saya. Masakan saya tidak hidup yang seperti yang dia inginkan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan segala hal yang berkenan kepadanya. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kembali membawa kepada firman Tuhan. Kitab Ulangan ini adalah kitab yang diulang. Khotbah Musa yang diulang sehingga disebut Ulangan. Nah, Musa meminta umat nanti mereka akan masuk tanah Kanaan. Negeri itu akan berlimpah susu dan madu. Yang diminta daripadamu adalah takutlah akan Tuhan. Dengan kata lain, bahwa kadang kemakmuran, kadang segala kenyamanan membuat orang tidak takut akan Tuhan. Membuat orang lupa diri, sehingga lupa akan kebaikan Tuhan. Nah, jadi ketika Musa meminta hal ini, Musa mau mengingatkan kepada umat bahwa kamu tadinya hidup sebagai budak, hidup dalam perjalanan pindah satu daerah ke satu daerah. Sekarang kamu akan stay di rumah. Berarti kamu akan nyaman, kamu akan membangun rumahmu. Dan negeri yang berlimpah susu dan madu ini akan membuat kalian bisa tidak takut akan Tuhan. Merasa bahwa semua yang kalian hasilkan itu karena kerja keras kalian. Padahal itu semua karena pemberian Tuhan. Kalau pemberian Tuhan, maka hiduplah takut akan Tuhan. Sadar, ingat, selalu eling bahwa semua yang kita punyai ini karena Tuhan. Biarlah kita hidup syukur kepadanya sekaligus takut akannya. Karena dia sudah memenuhi semua secara cukup dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kita semua. Bahwa saya mau takut akan Tuhan karena kasih, karena kekudusan, karena kedahsyatannya. Dan saya mau melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Dan saya selalu ingat bahwa semua yang ada pada saya ini karena kebaikannya. Sehingga saya selalu takut akan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan segala kekuatan bagi kita. Amin. Saudara-saudaraku, kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 356 bait 1 dan 2, tinggallah dalam Yesus. Firman Tuhan, tak kepadanya
Saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, Tuhan yang maha kasih, maha mulia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan, Tuhan yang masih bekerja sampai sekarang, memenuhi semua yang kami butuhkan, memberikan hikmat untuk kami memaknai jalan hidup ini, bahkan Tuhan yang berkuasa juga membungkus kami sehingga kami tetap sehat sampai saat ini. Kami datang menyembah-Mu karena kami takut akan Engkau, karena Engkau kudus, Engkau penuh kasih, dan Engkau juga hebat dalam semua keputusan-keputusan. Biarlah kami menyembah, beribadah, bersuka cita melakukan semua kehendak-Mu, dan kami juga boleh takluk pada kedaulatan dan keputusan arahan-Mu, dan kami bersyukur kepada Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu, kasih sayang-Mu bagi para pemimpin kami, dan juga Kementerian Kesehatan. Kami juga senantiasa memohon sehingga mereka juga tetap berada di dalam kesehatan yang prima dan melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Dan kami juga berdoa untuk para medis, mereka yang meneliti untuk mendapatkan vaksin. Kami terus memohon Engkau campur tangan, Engkau sendiri mau memberikan jalan keluar, dan bila vaksin ini ditemukan, uji klinisnya semuanya ada dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang terpapar virus corona. Mari Tuhan, Engkau kuatkan mereka, berilah mereka berpikir positif, berilah imun mereka kuat sehingga mereka dapat melawan virus ini, dan virus ini juga boleh terhalau atas mereka. Tuhan, kami memohon kesembuhan karena Engkau tabib di atas segala tabib, belas kasihan-Mu masih berlangsung sampai sekarang. Secara khusus kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi dalam ibadah-ibadah yang dilakukan secara streaming, live streaming. Engkau juga mau memberkati dan melindungi. Khususnya GPB Rene, kami juga memohon Engkau berkati. Setiap keluarga, gereja-gereja yang terbuka di dalam keluarga-keluarga, Tuhan juga tolong sehingga kami bersuka cita dalam penyembahan kepada-Mu. Karena kami percaya kedahsyatan-Mu, kehebatan-Mu masih kami rasakan sampai sekarang. Engkau memenuhi segala sesuatu sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih juga atas kekudusan-Mu sehingga kami mau berlaku kudus. Kami juga mau melakukan segala kehendak yang berkenan kepada Tuhan. Kami juga berdoa, berterima kasih untuk kasih sayang. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau menerima kami sekalipun ada banyak dosa yang kami lakukan. Engkau mengangkat kami, menebus kami, mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah kehidupan ini adalah persembahan yang indah bagi hormat kemuliaan Tuhan. Berkatilah anak-anak kami, berkatilah juga rumah tangga, berkatilah semua berkat yang masih ada pada kami. Biarlah kami dapat mengelolanya dengan baik, dan kami senantiasa menghormati hadirat Tuhan, senantiasa senang ada di sekitar firman Tuhan. Berkatilah juga gereja GPB Rene, berkatilah semua kegiatan ibadah secara streaming. Engkau juga memberikan kuasa sehingga semua yang berlangsung ini juga menuntun kami dekat kepada Tuhan, menuntun kami tetap memuji dan membesarkan nama-Mu, menuntun kami juga tetap memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa memohon segala rencana-rencana dalam rumah tangga, begitupun untuk anak-anak kami yang sekolah secara online, remaja-remaja kami dalam pergaulan, pemuda-pemuda kami, Engkau juga lingkupi mereka dengan kasih sayang-Mu, sehingga mereka juga ingat akan kebaikan Tuhan, mereka takut akan Tuhan, mereka menghargai tubuh mereka sebagai bait-Mu, dan mereka senantiasa melakukan segala kehendak Tuhan. Orang tua kami lanjut usia, Engkau juga jamah, sehingga mereka juga boleh terbebas dari virus ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala salah dosa yang sudah kami lakukan, baik sengaja maupun tidak.
maupun yang masih kami simpan dalam batin. Engkau ampuni kami, Engkau kuduskan kami, sehingga kami juga senantiasa layak dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tak lupa kami berdoa untuk operator multimedia, Inforkom GPB Rene. Kami juga berdoa untuk tim musik, pemandu lagu, organis, kami serahkan semuanya kepadamu. Biarlah Tuhan kami senantiasa sukacita dalam pelayanan ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini hanya kepadamu. Ya Yesus Tuhan penebus kami, Tuhan dan Allah kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pengucapan syukur. Untuk itu, marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber berkat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab yang terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Sambil memberi persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 466a ayat 1, 2, 3 dan 4. Ya Tuhan, isi hidupku.
Bapak Ibu, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa, ya Allah sumber kehidupan kami boleh mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, karena pada kesempatan malam hari ini di dalam ibadah ini, kami diberikan kesempatan untuk memberi persembahan kepadamu ya Bapa. Tuhan, marilah datang dan memberkati persembahan yang sudah kami berikan ini, walaupun tidak seberapa, namun Engkau memberkatinya untuk pelayanan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar senantiasa menuntun kehidupan kita sehingga kita selalu takut akan Tuhan. Mari kita naikkan pujian pengutusan Gita Bakti 70 bait 1 dan 2. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya.